Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini teman-teman, aku mau ngajak teman-teman untuk jalan-jalan ke Basecamp dari Destindo, di mana Basecamp ini adalah tempat untuk aku dan temanku berkreasi, menciptakan sebuah video yang menarik gitu ya. Nah, jarak dari rumahku ke Basecamp ini sekitar 15 menit kalau jalan kaki. Jadi biar nggak terlalu lama, kita pakai motor aja. Langsung aja kita ke sana. Yuk. Oke, kita sampai di base camp. Namanya base camp ya. Ini bukan studio, jadi masih berantakan. Ini di sini pasti banyak bekas kopi, ya kan? Dan asap rokok, ada vape dan lain sebagainya. Masih kotor banget. Terus ini ya karena berantakan, ini bergabung sekalian sama tempat servis karena temanku si Ical itu dia bisa servis alat-alat elektronik, termasuk dia bongkarin TV juga tuh, ya kan? Jadi mungkin tempatnya agak sedikit berantakan. Dan di sini ada beberapa alat-alat yang ya gitulah pokoknya. Nah, nanti teman-teman mungkin aku mau sekalian ceritain alat-alat apa aja yang sering aku pakai untuk membuat sebuah konten atau membuat video-video yang nantinya akan diupload di channel YouTube, termasuk di salah satu channel kami itu adalah Destino. Dan kebetulan di Basecamp ini dekat jalan raya ya. Nah, seperti itu. Jadi agak sedikit ramai gitu. Oke, kita lanjut lagi untuk video ini kayak tour ya. Oke teman-teman, sekarang aku mau sedikit cerita tentang ya mungkin tempat ya. Kalau tempat aku sama Ical, temanku yang pegang kamera, dia kan sebagai kameramen sekaligus bagian produksi lah, gitu ya. Produser gitu ceritanya. Ya, kalau emang tim besar ya, ini kan aku cuma 2 orang. Kemudian alat-alat yang aku pakai itu sebenarnya dari dulu eh, aku tuh nggak pernah pakai kamera yang besar gitu, mirrorless dan lain sebagainya itu nggak pernah. Dulu tuh kalau awal-awal kita bikin video untuk Destindo itu pakai ini nih, action cam. Ini maaf ya pinggir jalan kalau rame misalkan gitu. Mudah-mudahan suaranya gak kedengeran ini terganggu gitu. Ini pakai Xiaomi action cam kayak gini nih. Ini dulu aku kebetulan punya. Jadi dulu kan kita nggak punya handphone yang mumpuni untuk merekam video yang bagus gitu. Jadi ini uh, ada Xiaomi action cam, dulu harganya berapa ya lupa aku belinya gitu. Nah ini kan nggak ada layarnya nih. Nah dulu pakai handphone jadul itu pakai Xiaomi 5A atau kalau nggak salah ya, buat nge-view gambarnya ketika kita syuting gitu. Ini ditempelin di tongsis kayak gini, terus kita syuting pelan-pelan sana. Gitulah, kurang lebih perjuangan di awal itu seperti itu dulu. Nah, setelah kesini ya aku sama si Ical juga belum bisa beli kamera gitu. Jadi kita cuma memanfaatkan apa ya istilahnya, ya handphone yang kita punya lah. Waktu itu kebetulan bisa beli handphone yang lumayan ya, tapi masih masih kurang bagus juga. Waktu itu sempat pakai Samsung berapa gitu lupa. Nah ini yang lagi buat ngerekam ini HP ku itu masih pakai Redmi 8A gitu ya, HP ya yang gitulah kelas ecek-ecek aja gitu. Kemudian nah setelah kesini-sini ini ada sebuah kejadian di mana si Ical itu terpaksa ngebayarin HP-nya temen. Kebetulan HP itu adalah iPhone 7, iPhone jadul memang, tapi kameranya masih layak lah untuk kita pertimbangkan gitu. Itu aja karena faktor, tapi mana HP-nya ya? Oh kayaknya lagi dicas. Ya itu aja karena faktor sebenarnya terpaksa untuk membayar HP itu gitu loh teman-teman. Untuk membayar HP itu sebenarnya terpaksa aja. Sebenarnya kalau dihitung-hitung kalau buat beli mirrorless Canon M3 dan lain sebagainya itu mungkin udah dapet gitu ya. Tapi ya gimana lagi gitu. Ada sesuatu yang aku nggak bisa cerita di sini sih. Ada sesuatu yang terjadi dan ya akhirnya harus membayar handphone itu gitu. Nah, setelah peralihan ke iPhone, mungkin teman-teman sekarang beberapa video yang lalu
karena video ini channel ini kan jarang diupdate juga ya. Itu mungkin tampilan gambarnya agak sedikit lebih sinematis, lebih agak bagus gitulah, karena secara kamera lebih mendukung dibandingkan yang pakai action cam kayak gini. Ini dulu gempa buminya parah banget nih, aku sempat ngevlog pakai ini juga nih, pakai uh, action cam gitu. Kalau teman-teman lihat video-video Destindo yang pakai pakai adegan terus masuk ke dalam air, itu salah satunya pakai kamera ini gitu. Ini ya lumayan lah gitu ya. Kalau untuk memulai sebuah karya yang apa adanya gitu. Terus setelah itu sampai saat ini aku sendiri nggak pernah pakai kamera-kamera yang mahal atau kamera mirrorless atau DSLR dan lain sebagainya. Kemudian untuk lanjut lagi itu masalah kamera ya. Untuk masalah mic tetaplah kita masih pakai mic yang lavalier tuh. Dan pembahasan video mic itu aku pernah bikin videonya nih teman-teman, di mana ya, di video sebelum ini nih, kayaknya ada, nanti cari aja di channel, kalau nggak nanti di deskripsi aku sertain deh. Terus masalah untuk dubbing bikin suara gitu, ini agak sedikit ribet juga sih teman-teman, tapi kapan-kapan aku ceritain deh gimana cara bikinnya supaya narasi-narasinya itu kelihatan lancar dan lain sebagainya gitu. Nanti aku kalau teman-teman tertarik, nanti aku kasih tahu, aku ceritain gitu. Nah, untuk masalah mic, aku mic itu pakai mic condenser kayak gini, yang ini beli harganya berapa waktu itu ya, lupa. Terus ada juga di situ mixer ini sekalian, jadi kelihatan nggak, sekalian jadi sound card nih. Nah, ini ada mixer. Terus untuk komputer itu dulu waktu awal-awal itu pakai komputer desktop ya, udah dipensiunin itu di atas lemari sana, itu udah dipensiunin. Terus karena listriknya boros banget, itu nggak kuat kita bayar listriknya gitu ya. Kemudian kita sekarang pakai laptop aja, pakai laptop jadul yang ya udah di-upgrade sedikit lah, dulu lemot banget. Terus untuk layarnya ini juga, layar ini baru ganti kemarin belum lama ya. Karena ya gitulah, karena mungkin teman-teman ngelihatnya kita kelihatannya ini itu dan lain sebagainya ya, tapi sebenarnya kita juga pakai alat-alat yang sederhana. Ini layar ini LED baru ganti kemarin sih, belum lama. Yang dulu pakai layar LCD biasa yang ya gitulah, apa adanya gitu ya. Paling gitu sih. Kalau misalkan teman-teman nih tertarik pengen lebih tahu soal gimana sih produksi kita gitu ya, produksi dari Destindo itu, terus mungkin ada juga ya beberapa yang nanya DM juga kok nggak pernah upload video gitu. Jadi Destindo itu sebenarnya bisa dibilang mungkin bahasa gaulnya project idealis gitu ya, project idealis yang dimana kita sebenarnya tadinya awalnya dibikin itu channel ini karena kita sebenarnya suka jalan-jalan. Daripada kita cuma jalan-jalan nggak didokumentasikan, gimana kalau sekalian dibikin sebuah konten gitu, yang akhirnya kebablasan. Ya gitulah hasil-hasil video yang mungkin teman-teman udah pernah lihat di konten-konten Destindo gitu ya. Dan menariknya kita nggak cuma punya satu channel ini aja gitu, ada beberapa channel lagi yang memang kita kerjakan. Jadi nggak fokus di Destindo aja. Mungkin di Destindo ini nanti kedepannya kita mau berbagi pengalaman juga menjadi seorang konten kreator, dan teman-teman yang tertarik di dunia konten kreator, khususnya mungkin menjadi seorang YouTuber ya. Ya nanti mungkin aku bisa ceritalah sedikit pengalaman gitu, gimana sih untuk memulai menjadi seorang konten kreator gitu. Aku menyebutnya konten kreator ya, bukan YouTuber gitu, karena konten kreator itu konteksnya lebih luas gitu, nggak cuma sekedar kita menjadi YouTuber aja gitu ya. Tapi kalau bisa sih jangan jadi YouTuber ya, tapi jadi konten kreator gitu ya, karena konten kreator itu dunianya lebih luas lagi gitu, nggak sekedar kita berkecimpung di dunia YouTube gitu aja sih. Nah mungkin itu aja teman-teman. Nanti kedepannya kalau teman-teman penasaran ini alatnya, cara pakainya gimana, terus aku cara produksinya gimana, teman-teman bisa tanya aja di kolom komentar atau sharing-sharing bareng. Di sini aku tidak bermaksud untuk mengajari atau untuk menggurui gitu ya. Ini cuma berbagi pengalaman aja selama beberapa tahun ini berkecimpung di dunia digital, khususnya content creator gitu. Dan mungkin teman-teman mau tanya spek laptopnya seperti apa gitu, kita bahas di video selanjutnya.
Oke, gitu aja ya. Semoga ini bisa menginspirasi dan memotivasi teman-teman bahwa kita untuk menjadi seorang content creator atau memulai sebuah karya yang kita sukai itu ya dimulai dari yang apa adanya. Alat-alat seadanya, memanfaatkan yang ada. Ya, tapi harus berkembang juga walaupun pelan. Nggak apa-apa, ada perubahan sedikit demi sedikit walaupun hanya berubah 1% itu nggak masalah. Tapi yang penting setiap harinya ada perkembangan walaupun itu mungkin lambat ya. Dan nanti aku bakal cerita lagi tentang alat-alat dan yang aku pakai ini, komputer dan lain sebagainya gitu aja. Oke, terima kasih. Jangan lupa di subscribe. Oke, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.